Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu ibadah, memberikan kesempatan kita untuk dapat duduk di majelis ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada dasarnya dalam kehidupan ini semua manusia menginginkan hidupnya sejahtera, dan tidak ada satupun manusia yang menginginkan hidupnya susah walaupun 1 jam. Jangankan 1 jam, 1 hari pun dia tidak ingin hidupnya susah. Maka dari itu manusia berusaha sekuat tenaga dan berupaya untuk menjadikan dirinya orang-orang yang beruntung agar hidupnya bisa bahagia dan menghindari kerugian pada dirinya. Karena kerugian pada dirinya itu artinya dia mendapatkan kesusahan di dalam hidupnya. Baik sedikit maupun banyak, tentu hal itu tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Kerugian yang diderita oleh seseorang itu bukanlah kerugian yang hakiki, karena kerugian yang diderita oleh seseorang semasa hidupnya di dunia, seberapa besar pun kerugian itu masih bisa ditutup dengan upaya-upaya sekuat tenaga agar di kemudian hari mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu dapat menutup kerugian yang ada pada dirinya. Namun kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian yang di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Kul khasirinal ladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala zalika wal husranil mubin. Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya di yaumil akhir nanti. Kerugian yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kerugian yang abadi, kerugian yang mendatangkan penyesalan yang abadi. Oleh karena manusia tidak dapat menutup kerugian tersebut dengan keuntungan-keuntungan yang akan diraih di waktu yang akan datang, karena alam akhirat adalah alam pembalasan amal, bukan alam untuk mencari amal. Alam untuk mencari amal adalah di dunia. Maka dari itu, mumpung masih kita hidup ada di dunia ini, marilah kita berupaya sekuat tenaga, jangan sampai kita mendapat kerugian di akhirat. Kerugian di akhirat yang dimaksud dalam ayat ini yaitu
ditimbangnya amal soleh kita. Amal baik dan amal buruk kita ditimbang di yaumil akhir nanti. Jika amalan-amalan baik kita lebih berat ketimbang amalan buruk kita, itulah orang-orang yang beruntung. Sebenarnya yang menyebabkan kita mendapat kerugian di akhirat itu disebabkan semasa hidup kita di dunia kita kurang memperhatikan amalan-amalan soleh kita atau ibadah-ibadah kita, sehingga di yaumil akhir nanti keburukan kita lebih banyak dibandingkan kebaikan. Namun kerugian yang terbesar yang menimpa kepada diri seseorang itu adalah kerugian yang menimpa agamanya, di mana dia di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak memperhatikan amalan-amalan soleh yang harus ia raih. Padahal kesempatan begitu banyak yang ada di sekitarnya. Dia dekat dengan masjid namun tidak ikut sholat berjamaah di dalamnya. Ada majelis taklim, dia pun tidak hadir di sana. Ada kegiatan-kegiatan penghimpun amal, dia pun tidak berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.